Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dan khususnya jemaat GPD Isola Gracia dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan, kita sekarang ada di minggu pertama bulan Juni. Kita menaikkan pujian terima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kita telah ada di Juni minggu pertama, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan menjadi doa dan harapan saya pun juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, khususnya jemaat GPD Isola Gracia, saudara juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya rindu akan membagi berkat firman Tuhan pada minggu ini, saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini dan khususnya jemaat GPD Isola Gracia yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu untuk membukakan rasa firman Tuhan bagi kami. Karena firman Tuhan sumber kekuatan dalam iman harap kami hanya kepada Engkau. Bapa, kami akan siap dengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau, buka rasa firman bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, kita akan membaca dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, 2 Tawarik pasal 20, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saya baca firman Tuhan berkata begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian tahu kisah tentang Yosafat ketika menghadapi musuh yang begitu besar. Dalam ayat yang kita baca tadi, Yosafat menjadi takut. Saudara, rasa takut dalam kita itu menjadi sesuatu yang pendorong di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, khususnya dalam konteks tentang Yosafat, untuk mau menyadari akan keberadaan kita bahwa siapa sebetulnya kita ini. Karena dalam konteks tentang ketakutan Yosafat adalah bicara ketika dia tidak mampu lagi, dia tidak sanggup lagi untuk berbuat sesuatu. Karena ada pasukan musuh yang siap untuk menyerang mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam kisah di sini? Firman berkata, dia mencari Tuhan. Sangat sederhana dalam tulisan, tapi memberi makna yang sangat dalam sekali, saudara-saudara. Karena apa yang dialami oleh Yosafat ini adalah suatu persoalan. Dia berhadapan dengan lawannya, dia sedang berhadapan dengan musuh yang begitu besar, yang tidak berimbang, saudara-saudara. Dalam keadaan seperti itu, dia datang mencari Tuhan. Dan ini adalah satu keputusan yang Alkitab tulis dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Di waktu yang singkat ini, saya hubungkan dengan keadaan kita dalam hari-hari hidup ini. Bagaimana dengan sikap saudara ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan dan pergumulan hidup? Apa yang menjadi sikap saudara untuk menyikapi segala persoalan yang terjadi itu, saudara? Puji Tuhan, dari ayat di sini ini akan menjadi sebuah contoh bahwa mencari Tuhan itu menjadi solusi yang terbaik, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Mengapa demikian, saudara-saudara? Yosafat sebagai seorang raja, dia sadar betul dia tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Dan saya mau sampaikan juga kepada kita, sesungguhnya siapa kita ini, saudara-saudara. Alkitab mengatakan kita tidak lebih dari tanah liat adanya. Iya, kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Begitulah yang dihadapi oleh Yosafat. Masalah yang begitu besar yang dia hadapi, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh penduduknya yang ada di Yehuda, untuk supaya mereka berkumpul, berdoa, meminta pertolongan, mereka berpuasa, mencari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan percaya.
Dan akhirnya apa yang ditulis dalam tulisan firman Tuhan tentang kisah ini, saudara? Maka Tuhan menolong Yosafat dan negeri Yehuda pada saat itu. Nah, dari beberapa ayat selanjutnya ada beberapa hal yang penting untuk menjadi sebuah pelajaran penting. Saya mau baca, saudara, di ayatnya yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, ya, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Saudara, ini bicara tentang komitmen Yosafat dan penduduk Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat tentunya. Mereka berkomitmen untuk terus mereka berseru kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah persoalan yang besar, yang berat. Dikatakan di sini ayat selanjutnya, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bersyukur kalau engkau masih tetap ada dalam hadirat Tuhan sekalipun engkau sedang menghadapi pergumulan dalam hari-hari hidupmu. Di ayat ini memberikan sebuah teladan bagi setiap kita, saudara-saudara. Apa yang mereka katakan dalam ayat di sini? Ada penyakit sampar, ada pedang, ada penghukuman, atau kelaparan. Kami mau tetap berkomitmen untuk tetap mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mereka memiliki komitmen untuk terus datang kepada Tuhan berdoa sampai Tuhan menjawab doa mereka. Itu dalam tulisan firman Tuhan. Mereka terus berseru. Maka saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saudara yang setia berdoa, berseru kepada Tuhan, jangan pernah engkau berhenti. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Firman berkata, mereka tetap terus berseru kepada Tuhan apapun yang mereka hadapi. Saya menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, berbahagialah engkau. Mungkin engkau hari-hari ini sedang dalam kesesakan seperti yang ditulis dalam tulisan di sini. Dalam kesesakan kami mau terus berseru kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah yang besar seperti yang dialami oleh Yosafat. Pasukan musuh yang begitu besar sekali. Tetapi mereka tetap mau datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Lalu saya lompat di ayatnya yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini sebuah pengakuan untuk menunjukkan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Sehingga seluruh penduduk Yehuda atas instruksi dari Yosafat, ayo kita cari Tuhan. Iya. Kita berdiri di hadapan Tuhan terus berseru kepadanya. Dan menjadi pengakuan mereka, kami tidak mempunyai kekuatan, tidak punya kemampuan. Ini dalam kapasitas diri mereka, saudara-saudara. Dan saya percaya hal ini Tuhan izinkan mereka alami, saudara-saudara, untuk menguji sampai sejauh mana mereka mau datang pada Tuhan di tengah kesesakan itu. Saudara mungkin sedang dalam keadaan kesesakan, atau mungkin saudara sedang dalam kelaparan. Di ayat sebelumnya menulis itu. Atau saudara mungkin sedang dalam bahaya pedang, atau mungkin saudara sedang sakit. Ayat ini menjelaskan. Dan saya percaya saudara-saudara, dalam kapasitas kita sebagai manusia yang terbatas, kita memang gak bisa buat apa-apa kan saudara-saudara. Kita gak bisa buat apa. Kita hanya bisa minta pertolongan yang dari Tuhan. Ayat ini mengatakan begini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Apa maksud dari mata kami tertuju kepada Tuhan? Ini bicara pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Kita tidak mau lari dari Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk menaruh percaya kepada Dia, berserah kepada Dia. Dia yang sanggup untuk menolong saudara dan saya di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Itu ayat berkata, mata kami tertuju. Ini bicara mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini masalah besar. Pergumulan saya besar. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu Tuhan. Tetapi mata kami
tertuju hanya kepada Engkau Yesus. Siang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara juga, saudara-saudara, saya percaya ketika mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, pengharapan kita hanya kepadanya, maka saya yakin janji Tuhan seperti apa yang terjadi dalam kisah ini nanti saya akan baca buat saudara. Tuhan beri kemenangan kepada Yosafat. Tuhan beri kemenangan kepada suku Yehuda ini, sehingga mereka tidak lagi dalam konteks ayat di sini diperdaya oleh musuhnya. Lalu kemudian saya percepat ayat selanjutnya. Saya lompat saudara-saudara di ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Saudara, apa yang kita takutkan? Masalah persoalan yang besar, beratnya beban pergumulan hidup ini. Tapi ada janji Tuhan. Kisah ini dikisahkan untuk memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ketika kita mau menaruh percaya kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, terus memandang kepada Tuhan, maka Dia sanggup untuk menolong kita. Sehingga ketika dalam ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria, dia dihinggapi oleh roh Tuhan dan dia sampaikan pesan kepada Yosafat dan masyarakat yang ada pada waktu itu, jangan takut. Ya. Mengapa jangan takut? Karena ada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Ayat selanjutnya berkata, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, melainkan Tuhan yang akan berperang. Saudara, puji Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan peduli dengan saudara. Ini bicara perhatian Tuhan kepada kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang sedang saudara hadapi dalam hari-hari hidupmu. Kalau engkau sedang sakit, Tuhan tahu engkau sedang sakit. Engkau sedang dalam kesesakan, Tuhan juga tahu engkau sedang dalam kesesakan. Engkau sedang berbeban berat, Tuhan juga tahu engkau sedang berbeban berat. Engkau sedang dalam pergumulan, persoalan hidup, atau mungkinkah dalam hidup pekerjaan, pendapatanmu, Tuhan tahu, saudara. Tapi Dia mau untuk supaya kita tetap memiliki persekutuan bersamanya. Datang kepadanya berdoa dan berseru seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda. Mereka terus berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Ayat ini menjadi jaminan bahwa ketika mereka menghadapi musuh yang besar, firman datang kepada Yosafat. Yosafat, jangan takut, ya, jangan terkejut, sebab Tuhan yang akan berperang, iya, bukan kamu. Artinya bahwa Tuhan di pihak mereka. Dan ayat selanjutnya bahkan menulis, kamu akan diam saja, Tuhan yang akan berperang gantimu. Saya baca di ayat ini berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu saya lompat di ayatnya yang ke-17, ini ayat terakhir. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika Yosafat awal dalam kisah di sini, dia melihat ini musuh begitu besar, ini mustahil. Iya, saya bisa melawan. Ini mustahil. Saya bisa untuk berperang melawan mereka karena musuh begitu besar. Tetapi firman berkata kepada Yosafat, Yosafat, lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Sekarang, kepada siapa Dia beri kemenangan? Kepada mereka yang tahu berseru kepada Tuhan. Kepada siapa Dia beri kemenangan? Kepada mereka yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang tahu untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Yang mata hatinya, mata rohaninya tertuju kepada Tuhan, dan kepada mereka lah Dia memberikan kemenangan seperti ayat ini berkata. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian dan khususnya jemaat GPI La Gracia, saya menyampaikan, saya percaya dalam kisah ini juga pun pasti terjadi dalam kehidupan saudara sekalian.
Sebab dalam hidup ini tidak ada yang mau berkata saya tidak punya pergumulan. Iya. Tapi bagaimana kita menyikapi pergumulan itu agar terus kita bisa menjadi pemenang. Mari kita mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita mau terus berseru kepada Tuhan. Terus kita meminta pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan terus kita senantiasa mau menaruh kehidupan ini, persoalan pergumulan ini di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Maka firman berkata, Dia memberi kemenangan kepada engkau. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Doa saya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Salam dari saya untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Mari saudara-saudara saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan meteraikan itu dalam hati mereka. Dan firman Tuhan itu boleh berbuah-buah untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami yakin janji Tuhan. Tuhan beri kemenangan ketika kami datang kepada Tuhan untuk berseru. Apapun yang kami alami dalam hidup ini tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Lawat seluruh jemaat Tuhan. Bapak dan Ibu, anak muda, orang tua, saudara-saudara kami. Pulihkan dan baharui kami terus dengan kuasa-Mu. Untuk kami terus tetap berdiri di hadapan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan terus berseru dan berdoa hanya kepada Engkau, Yesus yang kami percaya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan, yang lemah beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan singkat pada kesempatan ini. Berkat-Mu jadi bagian kami, jadi bagian jemaat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat siang.